Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan peserta didik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imra'atus Sholihah dari Prodi Tadris Matematika kelas C, semester 4. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaannya, yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosio-emosional. Materi yang pertama yaitu perkembangan biologis. Sebab yang pertama, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen. Sifat dasar gen dibagi menjadi 3, yaitu genotip, fenotip, dan reaction ring. Genotip adalah warisan genetika seseorang. Genetika ini tidak semua tampak atau dapat diukur. Sedangkan fenotip adalah ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Contohnya, tinggi badan, berat badan, warna mata, dan lain sebagainya. Sedangkan reaction ring atau rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip dalam setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun atau sebanyak apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-ratanya. Sebab selanjutnya yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetics adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau anak adopsi. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar atau twin study, kesamaan perilaku anak kembar identik dibandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Seperti yang diketahui bahwa kembar identik adalah kembar yang berasal dari satu zigot yang tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal adalah kembar yang berasal dari 2 zigot yang berbeda dan sperma yang berbeda pula, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka tetaplah berbeda, seperti halnya kakak adik yang bukan kembar, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Dalam penelitian kepribadian, 7.000 pasang anak kembar identik dan fraternal di Finlandia mengenai ekstroversi atau suka bergaul dan neurotisme atau ketidakstabilan psikologis. Hasilnya, anak kembar identik lebih banyak memiliki keserupaan dibandingkan kembar fraternal, dan anak kembar juga lebih sering bermain bersama. Kesimpulannya, kesamaan dari anak kembar boleh jadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan sejak di kandungan. Sedangkan penelitian mengenai anak adopsi adalah peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua kandung atau biologisnya. Hasilnya, tingkat pendidikan orang tua biologis lebih mempengaruhi IQ anak dibandingkan dengan orang tua angkatnya. Kesimpulannya,
akan tetap ada keterikatan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi oleh orang lain. Untuk sebab selanjutnya yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Temperamen dibagi menjadi 3, yaitu anak bertemperamen mudah atau easy child, anak bertemperamen sulit atau difficult child, dan anak bertemperamen lambat atau menghangat slow to warm up child. Anak bertemperamen mudah biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Sedangkan anak bertemperamen lambat menghangat menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Untuk subbab yang ketiga yaitu interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Subbab ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Untuk interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Interaksi genotip evokatif dan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Sedangkan interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Untuk yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Untuk pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Kesimpulan dari dua hal ini adalah ringkasan baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen, tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja. Untuk subbab yang keempat yaitu ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Bagaimana sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Yang pertama yaitu 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang
yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Faktor-faktornya yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri dalam keadaan menghambat, penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi, kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Selanjutnya yaitu pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Selain pubertas, ada perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang selanjutnya yaitu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Kesimpulan dari perkembangan biologis adalah dapat dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua, meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu ada banyak sekali pandangan para ahli. Namun di sini saya hanya menerangkan dari dua ahli yaitu Piaget dan Brunner. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan meninterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motor.
Yang kedua yaitu tahap praoperasional yang berlangsung dari usia sekitar 7-7 tahun, adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap praoperasional antara 2-4 tahun, yaitu yang pertama dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol. Yang kedua, imitasi tak langsung, yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contohnya, anak bermain pasar-pasaran secara sendirian, meskipun dia sedang bersama temannya yang lain. Yang ketiga, permainan simbolis, contohnya mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Yang keempat, permainan simbolis dapat merupakan ungkapan diri anak. Yang keempat, menggambar. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Contohnya, gambar orang yang tidak proporsional. Selanjutnya, mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris seperti bulat, bundar, persegi, dan lain sebagainya. Kemudian, gambaran mental masih kacau. Bahasa ucapan, anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Yang kedua, ciri-ciri berpikir tahap praoperasional pada umur 4-7 tahun. Ciri-cirinya yang pertama, anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Meskipun anak menyaksikan air dipindahkan dari wadah yang sama dengan volume yang sama, tetapi karena wadah baru lebih tinggi sehingga menunjukkan tinggi air lebih banyak dari wadah sebelumnya, maka anak akan menjawab dengan spontan bahwa air pada wadah kedua lebih banyak daripada air pada wadah pertama. Ciri yang kedua, egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain, masih mementingkan egonya sendiri. Yang ketiga yaitu adaptasi yang